kanker usus besar yang tidak memproduksi CEA. Jadi kalau CEA-nya itu normal, belum tentu tidak kanker. Tapi kalau CEA-nya itu tinggi, bisa terdapat kanker. Sedangkan pemeriksaan lain dari bahan PSS itu pemeriksaan darah, tes darah samar, maupun sekarang ini ada dikembangkan pemeriksaan biomolekuler PSS itu M2PK. Nah, dengan M2PK ini maka pasien dapat di-screening apakah memerlukan tindakan lanjutan berupa kolonoskopi atau tidak. Pada angka M2PK yang tinggi yaitu di atas 11, maka kami akan merekomendasikan dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Apa itu pemeriksaan kolonoskopi? Yaitu pemeriksaan yang menggunakan teknologi video kamera yang dimasukkan ke dalam saluran cerna bagian bawah yaitu kolon, dimulai dari anus, kemudian sampai ke pangkal dari usus besar yaitu cecum, dan beberapa kondisi daripada anatominya bisa mencapai ke ilum terminal. Inilah dengan kolonoskopi kita bisa akan mendapatkan gambaran bagaimana kondisi daripada mukosa yang ada di dalam usus besar, apakah ada peradangan, apakah ada polip, dan apabila ada polip, kita bisa tahu apakah itu polip sesal atau polip pedunculitis, dan bisa juga langsung dikerjakan polipektomi untuk mendapatkan hasil biopsi. Sama dengan kanker yang lain, bahwa kanker usus besar termasuk kanker organ padat. Dan untuk stadium tetap sama menganut TNM, ini ya pembagian dari T, kedalaman daripada tumor, kemudian N, keterlibatan kelenjar getah bening, dan M. Sehingga kita bisa mendapatkan stadium dari kanker usus besar, itu dari stadium 0 sampai stadium 4C. Yang mana harus dipahami bahwa apabila kita menemukan kanker usus besar dalam stadium yang lebih awal, yaitu stadium 1 atau 2A, maka terapi akan bersifat kuratif. Apa itu kuratif? Arti sembuh. Dan tidak memerlukan pengobatan lanjutan atau adjuvan, apakah itu berupa kemoterapi, radiasi, apakah targeting terapi, ataupun pengobatan yang lain. Apa saja pengobatan dari kanker usus besar? Kanker usus besar sama dengan kanker padat lainnya, itu bersifat multidisiplin approach. Jadi yang utama adalah pembedahan. Nah, pembedahan di sini bisa dengan pembedahan minimal invasif, misalkan ditemukan pada saat kolonoskopi ada kecurigaan benjolan atau polip, maka bisa langsung dilakukan polipektomi. Beberapa kasus apabila didapatkan adanya fasilitas, maka pada polip yang cukup besar tanpa memerlukan operasi bisa juga dilakukan yang kita kenal dengan nama endoscopic mucosal resection. Jadi dengan kolonoskopi bisa dilakukan pembuangan dari polip yang cukup besar. Sedangkan ya apabila polipektomi tidak berhasil, bisa dilakukan dengan terapi pembedahan, yaitu melakukan reseksi daripada kolon. Dan untuk operasi ini kita bagi menjadi dua, ada pembedahan yang bersifat minimal invasif, itu dengan menggunakan laparoskopi, dia tanpa harus membuat sayatan yang besar, itu kemudian bisa juga yang lain adalah dengan secara open atau open biopsi. Open surgery. Oke. Nah, sedangkan setelah kita melakukan pembedahan, kita akan mendapatkan hasil patologi. Dari situ kita akan mendapatkan jenis sel dari kanker tersebut. Kemudian kita menilai apakah ada keterlibatan dari kelenjar getah bening. Apabila terdapat kelenjar getah bening, berarti sudah ada meta ke regional, maka memerlukan pengobatan berupa kemoterapi pada kolon, sedangkan pada rektum kita memerlukan radiasi. Kapan kita memberikan terapi targeting terapi? Apabila pada saat pembedahan kita mendapatkan data baik preoperatif, yaitu dengan data CT scan atau MRI, kita dapatkan ada penyebaran jauh meta, maka terapi medikalnya ditambah selain dengan kemoterapi, kita memberikan terapi berupa
targeting terapi yang akan kita bahas lagi. Khusus pada rektum itu diperlukan tindakan adjuvan berupa radiasi. Radiasi ini bisa diberikan pre-operatively, adjuvan radiasi, maupun neoadjuvan tadi, ataupun post operasi kita kenal dengan adjuvan radiasi. Dan sekarang ini sedang berkembang dan menurut kami menjadi harapan baru untuk pengobatan CRC, yaitu pengobatan berupa imun sel terapi. Secara pintas akan gambarkan mengenai apa yang bisa kita kerjakan, dan banyak masyarakat atau pasien takut kalau dioperasi akan berakhir dengan kolostomi. Betul, akan dilakukan kolostomi kalau kasusnya itu terjadi di anorektal yang berjarak maksimal 5 cm dari anus. Betul, karena dengan letak yang rendah dari tumornya, kita tidak lagi bisa mempertahankan anus, sehingga harus dibuang anusnya dan harus berakhir dengan kolostomi. Sedangkan apabila lebih tinggi, kita bisa maksimal melakukan reseksi dari usus besar dan melakukan penyambungan. Ini ada beberapa contoh kanker yang kami lakukan tindakan. Nah, ini bentuk kanker itu bisa bersifat polipoid, kebayang berarti ini sudah besar, dan ada juga yang bisa bersifat skirus, dia tidak bentuk polipoid tapi kayak mengkikis. Dan ini merupakan beberapa kanker yang kami lakukan tindakan pembedahan. Dan kalau dilihat kok panjang ya dok ya, kenapa harus dibuang panjang? Ya karena secara prinsip onkologi kita harus membuang dari pangkal pembuluh darah utamanya, sehingga kita bisa mengangkat secara unblock kankernya, termasuk dengan jaringan dari penjara getah beningnya. Setelah ini kita lakukan pemeriksaan patologi. Mohon maaf kalau gambarnya agak, apabila terjadi komplikasi, maksudnya adalah terjadi sumbatan akibat tumornya, kita akan bisa mendapatkan gambaran terjadinya seperti ini, dilatasi dari usus, dan akibatnya menyebabkan pasien tidak bisa BAB, sehingga harus kita lakukan dekompresi membuat kolostomi. Kalau sudah lanjut juga, mungkin bisa dilihat ada gambaran tumor-tumor di daerah usus, dan ini adalah penyebaran tumor di kanker usus besar di hati. Bayang, seperti inilah gambaran visual yang ada pada hati kalau terjadi penyebaran hati. Dan ini, karena pasien ini dengan sumbatan, maka berakhir dengan pembuatan kolostomi atau stoma, tergantung dari organ mana yang kita keluarkan, apakah kolon ataupun usus halus. Oke, kita lihat gambar lagi. Nah, ini terjadi di kita bahwa hampir 80% pasien datang rata-rata dari stadium 3 dan 4. Ini sudah stadium 4. Kalau pada kanker anus seperti ini, kita tidak lagi bisa membuang anusnya. Sehingga kita lakukan pembuatan kolostomi dulu, dan kita lakukan radiasi, dan kita evaluasi lanjutan apakah masih bisa dilakukan reseksi atau tidak. Dan ini juga pada kondisi yang sama, ternyata ada CA di anus dan ada meta di hati. Apabila performan dari pasien itu baik dan nodul di hati itu bersifat resectable, maka pada one state kita bisa melakukan terapi membuang reseksi usus maupun membuang bagian dari hati yang terlibat dengan metastasis. Nah, ini mohon maaf, tidak porno, tapi ini menggambarkan bahwa pada wanita, ini menggambarkan kanker anus yang bisa menginfiltrasi ke vagina, sehingga ini merupakan fornix vagina, dan ini merupakan posterior vagina, kita harus buang. Karena dalam prinsip onkologi, kita melakukan unblock daripada kankernya, sehingga kita mencapai residu yang minimal. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari terapi kanker usus besar? Dalam hal ini saya memfokuskan pada kondisi yang sudah advance, yaitu kondisi MCRC. Kenapa? Karena sangat kompleks pengobatan dari MCRC. Pengobatan itu terkait dengan pemilihan pengobatan, kita sesuaikan dengan bagaimana karakteristik dari pasien, kemudian karakteristik dari tumornya, dan molekuler karakteristiknya maupun dari pasien. Jadi sangat kompleks sebelum kita melakukan manajemen pengobatan daripada
kanker usus besar, kita harus